Bab 1011. Benar juga, Sanjaya juga merasa aneh saat mengingat hal ini. Aku juga tidak tahu jelas. Tapi karena Tuan Daniel sudah merencanakannya, seharusnya dia juga sudah memperhitungkannya, kata Andi. Apa sudah ada rencana dari awal? Tanya Tuan Besar. Ini, Andi berkata dengan hati-hati. Koper Tuan Daniel sudah ada di mobil. Kak Thomas berpura-pura kembali ke arah rumah dulu, lalu berputar kembali agar keluarga Moore tidak menertawakannya. Menurutku, Tuan Daniel dari awal sudah tahu pasti bisa tinggal di sana. Puff, Sanjaya tiba-tiba tertawa. Memang benar-benar Tuan Daniel. Anak itu punya banyak trik. Tuan Besar marah dan kesal. Tapi kalian benar juga. Karena dia sudah menyiapkannya dari awal. Seharusnya sudah memperhitungkannya. Iya, Anda jangan berpikir sembarangan lagi. Sanjaya menenangkan. Sudah malam, istirahatlah. Tuan Besar menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya dia masih khawatir. Tapi setelah insiden Victoria, dia mulai sebisa mungkin membujuk dirinya sendiri untuk melepaskannya. Bahkan cicit yang paling dia sayangi, dia hanya bisa menghadapinya secara objektif. Oke, pergilah. Sanjaya menatap Andi. Andi menundukkan kepalanya, lalu melangkah mundur. Sanjaya memapah Tuan Besar keranjang, lalu menenangkannya untuk beristirahat. Anak dan cucu punya kebahagiaan mereka sendiri. Tuan Daniel lebih hebat daripada yang Anda bayangkan. Anda jangan berpikir sembarangan lagi. Aku memintamu untuk menyelidiki sesuatu. Bagaimana hasilnya? Tiba-tiba Tuan Besar bertanya. Sanjaya terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara rendah. Tuan Daniel dan keluarga Moore mencari keberadaan Nona Devina dan mereka sudah mengerahkan banyak orang untuk menyelidikinya. Tapi belum menemukannya. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Moore menemukan Devina dulu. Tuan Besar mengerutkan kening. Jika keluarga Moore menemukannya dulu, dia akan mati. Jika Daniel menemukannya dulu, masih ada ruang untuk mengelak. Menurutku, keluarga Moore tidak akan menyerah. Sanjaya sangat khawatir. Nona Devina membunuh Bibi Juni, menculik Carlos dan hampir membunuh Tracy. Keluarga Moore tidak mungkin tidak membalas dendam berdarah ini. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar terdiam dan dipenuhi dengan kesedihan. Aku tahu ini sulit bagi Anda. Nona Devina adalah putri kandung Anda. Anda tidak ingin melihatnya menghadapi jalan buntu. Tapi, Sanjaya membujuk dengan sungguh-sungguh. Dia memang telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dan sekarang menjadi agak keterlaluan. Tidak peduli seberapa protektif Anda padanya, dia mungkin tidak bisa lolos dari bencana ini. Aku tahu. Tuan Besar menghela napas dalam-dalam. Setiap orang dewasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aku hanya berharap ada cara untuk meringankannya. Misalnya menyerahkannya ke polisi, membiarkannya menerima sanksi hukum dan setidaknya menyelamatkan hidupnya. Aku bisa mengerti perasaan Anda. Sanjaya mengangguk-angguk. Aku harap Tuan Daniel bisa menemukan Nona Devina dulu. Tidak, aku harus menjelaskannya pada anak itu. Tuan Besar masih berjuang keras untuk melakukannya. Jangan, Sanjaya dengan cepat meyakinkannya. Tuan Daniel juga akan mengerti, bahkan jika Anda tidak mengatakannya. Jika tidak, apa Anda benar-benar tidak terpikirkan? Kenapa kali ini Nona Devina bisa melarikan diri dengan mudah? Tuan Daniel tidak ingin saling membunuh. Sepengetahuanku, masih belum ada cukup bukti dari perbuatan Nona Devina. Nanti akan kucarikan pengacara untuk menanganinya. Paling-paling dia akan dihukum beberapa tahun untuk bertobat. Berharap bisa begitu. Aku hanya takut keluarga Moore tidak mau menyerah. Tuan Besar masih khawatir. Aku harap Tracy bisa memahami kebenaran. Tidak peduli bagaimanapun, orang yang menyerangnya dan Bibi Juni adalah Linda. Jadi biarkan Linda yang menanggungnya. Nona Tracy seharusnya bisa mengerti. Anda lihat saja. Saat Tuan Daniel ingin menyerahkan Victoria ke kantor polisi, dia tidak merasa keberatan. Sanjaya meyakinkan, sepertinya dia tidak akan bertindak sembrono terhadap Nona Devina. Semoga saja. Bab 1012. Sinar matahari pagi terpancar dari jendela, menyinari wajah Tracy dan membangunkannya. Bulu matanya bergetar, lalu terbuka perlahan dan dia menyipitkan mata ke arah luar jendela. Hari ini matahari bersinar terang, cuaca cerah dan terdengar kicauan burung di luar.
Tracy menutup matanya beberapa detik, lalu bangun. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah mengembangkan kebiasaan yang baik. Setiap pagi bangun tidur begitu sinar matahari menyinari wajahnya. Olahraga dulu, lalu makan, mulai belajar, lalu menyelesaikan beberapa tugas pekerjaan. Tapi sekarang, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemani anak-anak. Mami, Mami, Rosie terbang dari jendela, mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Tracy. Pagi, Rosie, Tracy sedang mengancingkan bajunya di depan cermin. Apa anak-anak sudah bangun? Sudah bangun, sudah bangun. Rosie menganggukkan kepala hijau kecilnya. Oke, ayo kita sarapan. Tracy menggulung rambut panjangnya, lalu berjalan keluar kamar bersama Rosie. Nona Tracy, selamat pagi. Para pelayan menyapa dengan hormat. Pagi, Tracy menginstruksikan sambil berjalan ke kamar anak-anak. Siapkan sarapan. Itu, para pelayan tampak bingung dan ragu-ragu. Mami, pada saat ini, terdengar suara Charles dari bawah. Tracy melihat ke belakang. Charles mengenakan celemek bermotif babi dan keluar dari dapur membawa sepiring bakpao babi. Dia menatapnya sambil tersenyum cerah. Cepat sarapan. Charles, kenapa kamu? Sebelum Tracy selesai bicara, Carlos juga keluar dari dapur membawa nampan dimsum dan ada sedikit tepung di hidungnya. Terlihat sangat imut. Mami, sarapan sudah siap. Kalian berdua menyiapkan sarapan di dapur. Tracy menatap mereka dengan heran. Iya, kami belajar dari Bibi Riana. Carlos menjelaskan sambil tersenyum. Dan juga Papi. Tracy bingung dan tidak mengerti, karena Daniel juga keluar dari dapur. Dia mengenakan kemeja putih sederhana. Terlihat gagah dan tampan. Di wajahnya juga ada sedikit tepung yang meningkatkan ketampanannya. Pagi, Daniel menyapa Tracy. Cepat sarapan. Kamu, Tracy sangat terkejut. Dia benar-benar masak di dapur. Dia tidak salah lihat kan? Mami, pada saat ini, terdengar suara Carla juga. Tracy menoleh. Naomi mendorong kursi roda Carla keluar dari kamar. Amanda mengikutinya di belakang dan mengenakan mantel pada Carla. Carla, Tracy buru-buru menyapanya. Bagaimana? Apa kamu merasa lebih baik? Lebih baik, Carla mengangguk. Lalu berkata sambil tersenyum. Mami, senangnya begitu bangun tidur bisa melihat keluarga berkumpul bersama. Mendengar kata-kata ini, Tracy merasa sedikit tersentuh. Benar, reuni keluarga. Perasaan ini benar-benar hangat. Tapi, Tracy dengan cepat menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Carla, turunlah bersama Kak Amanda dan yang lainnya dulu. Mami akan memanggil Tabib Hansen. Iya, Tracy sangat menghormati Tabib Hansen. Baginya, Tabib Hansen tidak hanya senior yang dihormati, tapi juga penyelamat bagi keluarga mereka. Tracy pergi menyambut Tabib Hansen dan memapahnya turun untuk sarapan. Tabib Hansen sudah sangat tua. Setelah kecelakaan mobil 2 tahun lalu, kesehatannya semakin buruk. Sekarang dia masih bisa datang kemari. Itu juga karena ia memikirkan kebaikan James Smith sebelumnya. Seperti yang Daniel katakan, selain keluarga Moore, tidak ada yang bisa mengundangnya untuk datang. Kakek Hansen, ketika Carlos dan Charles melihat Tabib Hansen, mereka segera bangkit berdiri dan memberi hormat. Carla tidak bisa bangun, jadi dia menundukkan kepalanya sambil mengepalkan tangannya. Halo anak-anak. Tabib Hansen sangat menyukai mereka, lalu menghela napas. Anak ini diajari dengan sangat baik. Terima kasih atas pujiannya. Daniel menarik kursi untuk Tabib Hansen. Tabib Hansen sedang memujiku. Tracy memelototi Daniel. Bab 1013. Semuanya sama saja. Daniel tampak tenang. Tracy terdiam. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Di depan anak-anak, dia tidak bisa memarahinya. Meskipun hatinya merasa tidak senang, dia harus melepaskannya. Pagi, Nona Tracy, Bibi Riana juga menyajikan sarapan di atas meja. Bibi Riana, kenapa ada di sini? Tracy agak terkejut. Aku mengundang Bibi Riana ke sini. Daniel menjelaskan. Tadi pagi aku ke dapur lihat-lihat. Semuanya sarapan ala barat. Anak-anak belum terbiasa. Jadi aku meminta Bibi Riana untuk membawakan bahan-bahan dan beberapa pembantu. Iya, aku masak semua yang disukai Nona Tracy dan anak-anak. Bibi Riana berkata sambil tersenyum. Kalian makan dulu.
Akan kubawakan sup pangsit. Oke, terima kasih. Tracy mengangguk padanya sambil tersenyum. Lalu menatap Naomi dengan dingin. Kenapa seperti ini? Aku ingin melapor pada Anda. Tapi Tuan Daniel bilang, tadi malam Anda sangat lelah, jadi membiarkan Anda tidur lebih lama. Naomi menjelaskan dengan wajah memerah. Kata, sangat lelah, itu begitu penuh arti. Daniel mengatakan seperti ini kepada Naomi saat itu. Kamu, Tracy sangat marah hingga menggertakkan giginya dan ingin memukul Daniel. Tapi di depan anak-anak dan tabib Hansen, dia tetap menahan diri. Hanya memperingati Naomi dengan tegas, Bibi Riana memang orang kita. Tidak masalah. Tapi jika nanti terjadi masalah apapun, laporkan kepadaku dulu. Ini adalah rumah keluarga Moore, bukan rumah keluarga Wollens. Baik, saya salah. Naomi menundukkan kepala menyesalinya. Mami, sebenarnya aku yang meminta Kak Naomi untuk membiarkan Bibi Riana masuk. Carlos menjelaskan. Aku bangun pagi-pagi dan turun, lalu mendengar suara Bibi Riana. Saat itu, Kak Naomi ingin bertanya pada Mami dulu, tapi kurasa tidak baik membiarkan Bibi Riana menunggu di luar. Ketika Carlos mengatakan ini, Tracy mengerti bahwa Naomi bukan melalaikan tugas. Mami mengerti Carlos, kamu melakukan hal yang benar. Tracy mengusap kepala kecil Carlos. Masakan Bibi Riana memang lebih cocok dengan seleramu. Tidak apa-apa, karena kalian menyukainya. Terima kasih, Mami. Carlos menghela napas lega, karena takut maminya marah. Oke, ayo kita sarapan. Tracy menyapa semua orang, lalu menyajikan semangkuk bubur untuk Tabib Hansen. Tabib Hansen, cobalah bubur iga sapi ini. Bibi Riana belajar dari Bibi Juni. Pantas saja. Kenapa rasanya begitu familiar? Tabib Hansen mengingat hari-hari ketika Bibi Juni berada di pegunungan. Lalu menghela napas. Waktu itu, Bibi Juni memasak untuk kita setiap hari. Membuat hari-hari semakin berwarna. Iya, aku masih ingat pertama kali Anda makan masakan Bibi Juni. Anda terus-menerus memujinya. Tracy tersenyum. Haha, Tabib Hansen tersenyum. Aku biasanya hanya makan makanan biasa saja. Tapi setelah makan masakan Bibi Juni, baru tahu apa yang disebut dengan makanan enak. Keterampilan memasak Bibi Juni sangat hebat. Tracy memikirkan Bibi Juni dan merasa sedikit sedih. Sayangnya, Mami, Papi yang memasak bubur ini, bisik Charles. Hah, Tracy menatap Daniel dengan heran. Benarkah? Sungguh, Carlos mengangguk-angguk. Ketika Mami pertama kali pergi, kami bertiga menangis setiap hari sampai tidak bisa makan. Lalu Papi belajar cara memasak bubur iga sapi dari Bibi Riana. Papi bilang, ini bubur kesukaan Mami. Lalu kami makan dengan patuh. Iya, awalnya masakan Papi sangat tidak enak. Lalu perlahan-lahan menjadi enak. Charles menambahkan, jadi, masakannya sangat otentik sekarang. Persis sama dengan masakan Bibi Juni. Benar, Carla berkata sambil tersenyum. Setiap kali aku sakit dan tidak mau makan, Papi akan membuatkan bubur iga sapi. Lalu aku bisa makan semangkuk besar. Papi yang terbaik. Kita semua cinta Papi. Charles mengangkat tangan kecilnya dengan penuh semangat. Aku juga cinta Papi dan juga cinta Mami. Benar, cinta semuanya. Bab 1014. Saat mendengar ucapan ini, Tracy sedikit tergerak. Dulu dia tidak mengerti. Jelas-jelas dialah yang mengandung anak-anak selama 10 bulan. Melahirkan dan membesarkan mereka hingga 4 tahun dengan bersusah payah. Dan selama dia pergi 2 tahun ini, kenapa anak-anak menjadi begitu bergantung pada Daniel? Meskipun dia sudah kembali, tapi hati anak-anak masih berada di keluarga Wollens. Sekarang dia sudah mengerti, Daniel benar-benar menjaga anak-anak dengan sepenuh hati. Demi mereka, dia banyak berubah, banyak berkorban. Juga menggunakan setiap bagian dari kehidupan untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Sudah, ayo makan. Daniel mengambilkan semangkuk bubur iga sapi untuk Tracy. Lalu berkata pada anak-anak, Mami mengandung kalian selama 10 bulan. Mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian. Membesarkan kalian seorang diri dengan bersusah payah. Itulah baru disebut mulia. Papi hanya masak sedikit makanan. Ini bukan apa-apa. Tracy menatap Daniel dalam-dalam. Kesannya terhadap dia adalah,
Dia yang sebelumnya tidak mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Kelihatannya, selama 2 tahun ini, dia memang banyak berubah. Mami, ini untuk Mami. Carla memberikannya sepotong iga. Enak sekali, sangat wangi. Terima kasih. Carla, senyuman muncul di wajah Tracy. Saat melihat perubahan Tracy, Daniel merasa sangat terhibur. Dia percaya, anak-anak bisa menghilangkan dendam dalam hati Tracy. Mungkin dalam beberapa waktu lagi, Tracy bisa melepaskan masa lalu. Presdir Daniel, aku harus berterima kasih padamu. Tiba-tiba Tabib Hansen berkata pada Daniel, aku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun yang lalu. Anda yang mengaturkan rumah sakit dan pengobatan untukku, juga membantuku menjaga Amanda dan Dixon. Jangan sungkan, Daniel menjelaskan. Karena keluarga Wallens, barulah Anda bisa terlibat dalam kecelakaan itu. Aku harus bertanggung jawab, tidak peduli bagaimanapun. Aku tetap harus berterima kasih. Tabib Hansen bersulang untuk Daniel dengan menggunakan teh. Daniel merespons dengan cepat. Aku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu. Tidak sadarkan diri. Banyak hal yang tidak terlalu jelas. Tapi sekarang, kelihatannya Presdir Daniel merupakan orang yang memiliki tanggung jawab. Tabib Hansen berkata dengan penuh maksud. Semoga aku tidak salah lihat. Terima kasih. Daniel sangat terkejut. Tidak menyangka bisa begitu cepat mendapatkan pengakuan Tabib Hansen. Tabib Hansen, cobalah ini. Tracy mengambilkan sepotong iga untuk Tabib Hansen. Mengalihkan topik. Setelah menyelesaikan pekerjaan hari ini, Anda bisa berjalan-jalan ke atas bukit. Selain halaman belakang, Anda boleh pergi melihat-lihat tempat yang lain. Kemarin aku melihat sekilas dari jendela. Sepertinya halaman belakang ditanami tanaman yang langka. Tabib Hansen berkata, juga terdapat beberapa hewan peliharaan kecil yang spesial. Kakakku yang memeliharanya. Saat membicarakan topik ini, Tracy mengingatkan dengan serius. Carlos, Charles, Carla, tidak boleh pergi ke halaman belakang. Mengerti? Mengerti. Ketiga anak menjawab dengan serempak. Sejak pertama kali bertemu dengan Lorenzo, mereka sudah tahu larangan ini. Maka sangat memperhatikannya dan berhati-hati. Tidak akan pergi bermain ke halaman belakang. Kelihatannya Tuan L yang legendaris itu merupakan seorang yang sangat spesial. Tabib Hansen tersenyum, berkata pada Daniel dengan penuh maksud, mau memupuk hubungan baik dengan calon kakak ipar yang spesial ini, bukanlah satu hal yang mudah. Daniel sedikit tercengang. Pertama kali ada orang yang membahas topik ini. Tapi, ucapan Tabib Hansen ini benar-benar mengingatkannya. Kalau mau dibahas, Lorenzo sungguh adalah kakak iparnya. Dilihat dari sudut pandang ketiga anak, kedua keluarga memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan. Kalau bisa, memupuk hubungan baik dengan Lorenzo, mungkin benar-benar bisa mengubah keadaan. Biar bagaimanapun, dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wallens adalah masalah generasi sebelumnya. Dia dan Lorenzo belum pernah mengalaminya, juga tidak terluka secara langsung. Semua dendam itu sudah memudar di generasi mereka. Karena Tracy terjadi masalah 2 tahun yang lalu, barulah masalah ini terungkit kembali. Jika Devina dan Linda dihukum, akan memberikan sebuah keadilan bagi Tracy, meredakan dendam di hati Tracy. Mungkin situasi benar-benar akan berubah. Bab 1015. Setelah sarapan, Daniel menemani anak-anak bermain selama setengah jam, lalu pergi ke kantor. Akhir-akhir ini, Tracy selalu bekerja di rumah pada malam hari, dan menemani anak-anak pada pagi hari. Karena ada insiden di mana dulu Carlos hampir diculik, maka ketiga anak berhenti bersekolah. Sekarang Carlos dan Charles belajar secara daring di rumah. Sedangkan Carla, selain menjalani pengobatan, dia selalu mengantuk dan tidur. Kadang saat bangun, Tracy menemaninya mengobrol, bermain, atau menonton kartun. Di pagi hari, Tabib Hansen mengobati Carla, lalu mulai memeriksa Tracy. Sisa racun di dalam tubuh Tracy telah tinggal terlalu lama. Kalau sekarang ingin membersihkannya, maka harus sedikit menderita. Setiap sore harus berendam. Menjalani akupuntur untuk detoksifikasi. Sebenarnya pengobatannya mirip dengan sebelumnya. Hanya saja cara Tabib Hansen dalam penggunaan obat lebih cermat dan tepat. Di sore hari,
Tracy mulai mencoba menjalani pengobatan pertama. Dia tetap merasa sangat menderita. Tapi setelah melalui pelatihan yang menyiksa selama 2 tahun, sekarang daya tahannya menjadi jauh lebih kuat. Yang besar dan yang kecil menjalani pengobatan. Aroma obat herbal menyebar ke seluruh rumah. Carlos dan Charles sangat pengertian. Setelah kelas daring selesai, mereka pergi bermain ke atas bukit bersama kedua ekor burung. Naomi membawa pengawal untuk melindungi mereka. Kedua anak bermain dengan sangat gembira. Di malam hari, setelah pulang, Daniel akan memeriksa pelajaran anak-anak, lalu menemani kedua putranya bermain sepak bola, kemudian menemani Carla berlatih piano. 2 tahun lalu, saat ketiga anak baru datang ke keluarga Wollens, Daniel membuat peraturan, yaitu setiap malam harus meluangkan waktu 90 menit untuk menemani ketiga anak. Menemani kedua putra tidaklah masalah. Tidak peduli pengetahuan atau seni bela diri, Daniel bisa menanganinya dengan mudah. Tapi, dia selalu merasa kesulitan saat menemani Carla. Setiap malam, ia diajari Carla pelajaran musik, memaksanya belajar bermain piano dan bernyanyi. Daniel memiliki gangguan nada sejak kecil, sifatnya juga dingin dan introvert. Memintanya belajar bernyanyi, itu benar-benar sebuah siksaan. Tapi demi membuat Carla senang, dia pun berusaha belajar. Setelah 2 tahun, Daniel sudah tidak lagi menolak mengikuti pelajaran musik Carla. Dia bahkan berinisiatif untuk meminta Carla yang sedang menjalani pengobatan untuk menguji kemampuan bermain pianonya. Awalnya, Carla tidak bersemangat, tapi begitu mendengar ucapan ini, dia langsung tertarik, bertepuk tangan dan bersorak, "Oke, oke, bagus sekali. Aku sudah lama tidak mendengar papi bermain piano. Kita bicarakan dulu. Kalau permainan papi tidak bagus, kamu tidak boleh marah." Daniel melepas mantel, lalu duduk di depan piano. Tidak bisa, kalau papi tidak berlatih dengan baik, tentu saja Bu Guru Carla harus mengkritik. Carla mengerutkan kening, berkata dengan pura-pura serius, "Papi harus semangat, mengerti?" "Mengerti, Bu Guru Carla." Daniel menyerahkan tongkat belajar padanya. "Hehe," Carla mengayunkan tongkat belajar beberapa kali di udara, tertawa dengan sangat gembira. "Baiklah, mulai." Baik, Daniel mulai memainkan lagu Bintang Kecil yang diajari Carla. Tak lama kemudian, dia melewatkan satu ketukan. Astaga, tidak bisa. Lewat satu ketukan. Carla memukul tangannya dengan tongkat belajar. "Ulang dari awal." "Baik, Bu Guru Carla." Daniel mulai dari awal lagi. Kali ini, dia memainkannya dengan sangat baik. "Ya, cukup bagus." Carla mengangguk dengan puas. "Tapi, papi sudah berlatih selama 2 tahun. Hanya bisa memainkan lagu Bintang Kecil yang begitu sederhana." "Tidak boleh seperti itu. Sebelumnya, bukankah aku sudah mengajari papi lagu Si Gembala Sapi? Mainkan yang itu." "Papi tidak ingat yang itu, Bu Guru Carla." "Ambil buku musik. Ada di dalam rak buku." "Baik, Bu Guru Carla." Hehe, Carla sangat menyukai peran guru ini, terutama memberikan pelajaran pada papi. Itu merupakan hal yang paling menggembirakan baginya. Di luar pintu, saat melihat Carla yang sudah lama sakit, ia sudah jarang memperlihatkan senyum yang santai dan bahagia. Tracy merasa sangat senang. Sekarang dia sendiri menjalani pengobatan. Setiap hari merasa sangat lelah. Sebenarnya tidak bisa begitu sering menemani anak-anak. Jika dipikirkan lagi sekarang, membiarkan Daniel tinggal di sini adalah tindakan yang bijaksana. Setidaknya, anak-anak benar-benar sangat gembira. Di bawah penjagaannya, seharusnya Carla bisa lebih cepat sembuh.